Peristiwa di Taif. Walaupun diterjang cobaan bertubi-tubi, Rasulullah tidak patah semangat. Beliau mencoba berdakwah keluar kota Makkah, berharap orang-orang mau menerima Islam. Rasulullah pun pergi ke Taif, sebuah kota yang terletak di timur dari Makkah. Yang pergi ditemani Zaid bin Harithah. Rasulullah pada awalnya disambut dengan cukup baik oleh para pemimpin suku di Taif. Namun ketika Rasulullah menyampaikan niatnya untuk mengajak penduduk Taif memeluk Islam, beliau diolok-olok. Rasulullah kemudian berkeliling dan menghampiri rumah-rumah penduduk untuk menyeru kebaikan. Tapi penduduk Taif sama sekali tak peduli. Marilah menyembah Allah, pergilah. Bahkan Rasulullah diusir dengan ucapan-ucapan kasar. Tidak berhenti di situ, penduduk Taif juga melempari Rasulullah dengan batu. Anak kecil dan budak-budak juga disuruh untuk ikut melempari. Zaid yang bersama Rasulullah bersusah payah melindunginya dari batu yang menghujam mereka. Rasulullah dan Zaid pun keluar dari Taif dengan badan penuh darah. "Pergi kau, rasakan ini. Jangan ganggu hidup kami." Zaid meskipun juga terlupa membantu Rasulullah untuk berjalan hingga ke tempat aman. Keduanya lalu beristirahat di tempat yang bernama Qarnul Manazil. Di tempat ini Rasulullah didatangi malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung. Jibril berkata bahwa malaikat penjaga gunung datang bersamanya untuk melaksanakan apapun yang Rasulullah minta. Dan si malaikat penjaga gunung sudah siap seandainya Rasulullah menyuruhnya menimpakan 2 gunung kepada penduduk Taif. Namun Rasulullah sama sekali tak punya dendam, hatinya sudah ikhlas. Dia berharap agar anak keturunan penduduk Taif bisa menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Apakah mereka perlu ditimpa dengan 2 gunung? Bukan itu yang aku inginkan. Aku hanya berharap semoga Allah menjadikan keturunan mereka sebagai orang-orang yang menyembah Allah. Rasulullah dan Zaid pun sampai di Makkah. Seperti biasa, kaum Quraisy masih tak kapok mengganggu dakwah yang masih belum pulih. Mengganggu Rasulullah yang masih belum pulih dari luka-lukanya. Mereka meminta bukti bahwa Muhammad adalah benar Rasulullah. Bukti yang mereka inginkan adalah mukjizat seperti nabi-nabi sebelumnya. Rasulullah menyampaikan bahwa mukjizat terjadi karena kehendak Allah, bukan manusia. Mukjizat juga bukan ajang pamer, melainkan untuk kenegasan kekuasaan Allah. Lagi pula kaum seperti Ad-Samud atau Sodom tetap ingkar pada nabinya walau sudah diperlihatkan mukjizat. Kaum Quraisy tetap keras kepala dan meminta Rasulullah memperlihatkan mukjizat. Maka dengan seizin
Maka dengan izin Allah, Rasulullah menunjukkan mukjizat yang akan membuat orang kafir Quraisy terbelalak matanya.